Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban bil Nabi Muhammadin nabiyina warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk absen nanti Ibu akan memberikan di akhir pembelajaran ya anak-anak. Silahkan nanti untuk mengisi di room chat yang telah Ibu kirim di Google Form ya. Nanti silahkan diisi absennya. Iya, Bu. Ibu akan menampilkan share screen ya. Jadi sekarang kita pembelajaran fikih ya. Nah, Ibu nanti akan menampilkan sebuah gambar. Nanti silahkan anak-anak untuk perhatikan ya. Nah, ini ada seseorang yang sedang meletakkan tangannya ke sebuah barang di kendaraan, meletakkan sebuah tangan ya. Lalu ada gambar seorang yang sedang meletakkan tangannya ke pasir. Nah, ada yang tahu anak-anak ini tentang apa? Ada yang tahu? Tayamum, Bu. Tayamum, Bu. Nah, ini menjelaskan, ini adalah gambar tentang seorang yang ingin bertayamum. Nah, pintar sekali. Nah, ada yang ingin membagikan pengalamannya ketika sedang berperjalanan jauh, lalu bertayamum? Ada yang ingin menceritakan pengalamannya? Silahkan anak-anak, siapa? Mbak Ririn. Bagaimana Mbak Ririn? Sudah pernah bertayamum? Pernah, Bu. Jadi dulu waktu di perjalanan jauh ketika mau ke Lampung, saya pernah tayamum di bis, Bu. Jadi melaksanakan wudhu di bis dan juga sholat di bis. Itu, Bu. Oke. Oke, Mbak Ririn. Terima kasih, Mbak Ririn. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai tayamum ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran materi tayamum, peserta didik mampu memahami apa pengertian tayamum beserta dasar dalil dengan benar. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan materi dari guru, materi tayamum, peserta didik mampu menjelaskan rukun tayamum dan syarat syah tayamum. Dan yang ketiga yaitu setelah mengikuti pembelajaran materi tayamum, peserta didik mampu memahami tata cara tayamum dengan benar. Dan yang keempat adalah setelah mengikuti pembelajaran materi tayamum, peserta didik mampu mempraktikkan tayamum dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai apa itu pengertian tayamum. Oke, Nana, yang pertama yaitu mengenai pengertian tayamum. Jadi, tayamum itu adalah apa? Bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu dengan sebab dan syarat tertentu. Nah, seperti apa yang tadi diceritakan oleh Mbak Ririn ya, itu ketika sebab perjalanan jauh, jadi dapat menggunakan tayamum untuk bersuci. Lalu dasar hukumnya itu apa, Bu? Dasar hukumnya itu dijelaskan dalam
Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, coba Mbak Tri, coba dibacakan. Ayatnya sama artinya atau salah satu aja, Bu? Artinya saja Mbak Tri. Baik, Bu. Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan jika kamu sakit, tahu sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, baik. Jadi ayat Quran Surah An-Nisa ayat 43 ini menjelaskan yaitu tentang memberikan kemudahan kepada umat Islam itu untuk bertayamum, yaitu menggantikan wudhu untuk bersuci dari hadas. Gitu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang membolehkan tayamum atau syarat-syarat tayamum itu apa saja? Nah, yang pertama yaitu tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Nah, jika tidak cukup air untuk wudhu atau mandi, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang kedua itu tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, orang yang dijarah, atau takut binatang buas. Nah, yang ketiga yaitu sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Nah, ketika sedang sakit, boleh menggunakan tayamum. Apa sakit yang tidak diperbolehkan untuk menyentuh air dan diperbolehkan untuk tayamum apa? Contohnya sakit apa, anak-anak? Sakit kulit mungkin, Bu. Nah, sakit kulit ya, bisa. Nah, itu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang keempat yaitu jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Ya, ketika benar-benar kekurangan air ya. Nah, atau airnya itu tidak cukup untuk berwudu. Nah, karena wudu itu kan ada kan ukuran berapa banyaknya ukuran standarnya air itu. Nah, itu jika tidak memenuhi maka diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang kelima yaitu tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meski airnya itu ada dalam sumur misalnya ya. Nah, yang keenam yaitu takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air itu sangat jauh. Nah, karena takut kehabisan waktu untuk sholat, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang ketujuh yaitu kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Nah, contohnya ketika sedang apa anak-anak? Ketika kondisi yang sangat dingin dan itu diperbolehkan untuk bertayamum. Contohnya ketika kita apa? Contohnya kita sedang mendaki. Nah, karena cuaca yang sangat dingin ya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, selanjutnya yaitu rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ini adalah 4. Nah, yang pertama yaitu niat bersamaan dengan sapuan pertama. Dan yang kedua yaitu mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Dan yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat adalah tertib. Nah, itu sunahnya apa saja? Yaitu sunahnya yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua yaitu meniupkan kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. Dan yang ketiga yaitu mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Nah, selanjutnya tata cara tayamum itu bagaimana? Nah, yang Ibu akan praktekkan nanti silahkan anak-anak untuk mengikuti ya. Untuk mengikuti Ibu. Nah, contohnya ya anak-anak. Yang pertama yaitu kita harus mencari debu yang bersih. Lalu kita meletakkan tangan ke debu yang bersih itu.
lalu menepukkan. Setelah itu lalu meniupkan kedua telapak tangan itu. Lalu ditiup ya. Setelah ditiup, lalu mengusapkan kedua telapak tangan itu ke wajah. Nah, lalu mengusapkan tangan kanan menggunakan tangan kiri, mengusapkan tangan kiri menggunakan tangan kanan. Nah, begitu anak-anak. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu apa saja? Nah, yang membatalkan tayamum itu ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu melihat air yang bisa dipakai berwudhu. Jadi ketika ada waktu untuk sholat dan ketika kita melihat air, maka kita berwudhu kembali. Dan yang 3 yaitu itu. Hal yang lain yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad atau keluar dari Islam. Dan hal-hal yang dilarang bertayamum itu yaitu ketersediaan air yang melimpah. Seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi situasi yang melarang seseorang bertayamum itu antara lain. Yang pertama yaitu berhadas besar. Nah, jika kondisi sudah ditemukan air yang melimpah, maka wajib mandi. Yang kedua yaitu belum masuk waktu sholat. Jadi, ketika kita bertayamum, itu benar-benar sudah memasuki waktu sholat. Dan yang ketiga yaitu bertayamum untuk sholat hari raya. Gitu, anak-anak. Jadi, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Jika paham, Ibu akan mengetes dengan menjodohkan soal-soal berikut ya. Yang pertama, Mbak Tri, An-Nisa ayat 43 itu termasuk dalam apa? Dasar dalil perintah tayamum, Bu, nomor 5. Betul ya, anak ya. Yang kedua, Mbak Alfa. Coba Mbak Alfa. Bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu, namun dengan sebab dan syarat tertentu termasuk pengertian tayamum, Bu. Oke, betul ya. Betul. Nah, yang ketiga yaitu Mbak Ririn. Tiga ya, Bu. Tidak adanya air yang cukup itu hal-hal yang membolehkan tayamum, Bu, nomor 3. Nah, betul. Nah, yang keempat, Mbak Tri, lagi. Yang keempat apa? Mengusap kedua telapak tangan ke wajah. Tata cara tayamum, Bu. Tata cara tayamum ya. Oke. Kelima, Erni. Coba Mbak Erni. Yang nomor 5, melihat air yang bisa dipakai untuk wudhu. Itu termasuk dalam apa? Hal-hal yang yang sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Bu, boleh tanya? Ya. Bu. Boleh Mbak Ririn. Kalau semisalkan Bu ada air gitu. Nah, airnya itu cuma cukup ya sebenarnya cukup buat wudhu, tapi kita punya hewan ternak atau hewan peliharaan itu tuh boleh lebih baiknya untuk wudhu atau untuk hewan ternak kita, Bu. Nah, itu berarti tadi ya, Ibu tadi yang menjelaskan di awal tadi, itu kita boleh ya Bu, karena apa? Karena kita
termasuk dalam kekurangan air. Itu Mbak Ririn. Diperbolehkan untuk bertayamum. Berarti kita bertemu ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jawabannya. Iya, Mbak Ririn. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada ya. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan ya. Semoga pelajaran kita mengenai tayamum dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu pengertian tayamum, terus dasar dalilnya, hal-hal yang membatalkan tayamum, hal-hal yang diperbolehkan untuk bertayamum, nah dan tata cara bertayamum. Baik, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Cukup sekian dari Ibu. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.